Oke, recording. Soalnya kan banyak nih yang ketinggalan gini nih, jadi mau nggak mau mesti saya rekam dulu. Nanti saya coba upload di YouTube. Jadi kalau yang ketinggalan atau yang nggak bisa join, bisa masuk. Nanti saya kasih linknya, link YouTube. Nah, ini nggak muncul tapi share screen mana nih sekarang? Oke. Pak, mungkin Oh, kayaknya lagi sakit perut, jadi lagi mau ke toilet dulu. iya, nggak apa-apa. Ya kali mau dibawa sampai ke toilet. Oke ya, saya coba start sharing lagi nih. Start screen sharing. Oke, udah muncul? Belum. Belum muncul ya, sabar ya. Sabar, ini ujian. Oke, udah muncul. Kita coba Zoom. Nah, oke. Kita mulai siang hari ini dengan akuntansi perusahaan dagang. Nah, memang secara keseluruhan perusahaan dagang ini nanti dalam prakteknya lebih detail dibanding perusahaan jasa yang sudah kalian pelajari di semester lalu. Ya, jadi cuman intinya tetap bahwa kalian harus menganalisis transaksi yang ada dan nanti dibukukan atau di jurnal. Jadi itu ya. Jadi tetap intinya yang namanya akuntansi itu yang menjurnal, menganalisis dan membuat laporan keuangan. Tapi tidak sampai di situ aja. Nah, untuk perusahaan dagang ini akuntansi bermanfaat untuk menentukan nilai jual barang. Nah, jadi menentukan nilai jual barang, kan perusahaan dagang ini menjual barang nih. Nah, menggunakan akuntansi, jadi tahu nih harga barang yang sesuai yang akan dijual itu berapa. Nah, ini kita akan coba. Oke, terus berikutnya nih saya kasih pertanyaan nih, setelah ini ada pertanyaan. Kalian bisa jawab di kolom chatting ya, jadi nggak usah nyalain mic-nya, jawab aja di kolom chatting. Sebagai pembuka saja dari saya. Oke, kita lihat apakah sudah muncul? Belum. Tapi sebelumnya, nah ini, tetap saya mengingatkan ini, walaupun pasti kan semua guru juga mengingatkan ini kan, tentang ketentuan umum pembelajaran kalian ya. Intinya 5 menit sebelum, ya harus sudah ready, tidaknya seenggaknya untuk absen dulu lah ya, setelah itu baru 5 menit kemudian, kita langsung ke aplikasi Zoom aja. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi, jadi di waktunya, misalkan kayak hari ini kan 12.45, berarti 5 menit kemudian juga saya kasih kalian waktu sekitar 5 menit untuk persiapan, untuk cek koneksi, jadi bisa langsung join. Ya, ini sama. Nanti juga kalau misalkan saya kasih kertas kerja, informasi yang di Google Classroom tolong dibaca. Sama kalau untuk ID card, kalau saya sih nggak terlalu perlu lah ya, kayaknya nggak terlalu perlu lah. Saya malah usahakan di perusahaan dagang ini ngumpulnya berbentuk soft copy aja lah, nggak usah difotoin, ya. Jadi ini, tapi tetap kalau misalkan nanti ada, ya harus disertakan. Tapi kalaupun enggak lah, kalau saya sih sebagian besar juga nggak pernah ya ngumpul-ngumpul pakai foto gitu kan jarang. Kalau misalkan ini juga jarang. Ini juga sama, saya cuma mengingatkan aja karena ini pertemuan pertama kita sama turn on video, turn off audio. Ya, ini juga sama, ini pasti udah jelasin sama homeroom-nya nih. Nanti terpaksa orang tua kalian kalau terlambat 3 kali tanpa alasan yang jelas harus dipaksa diantar ke sekolah. Dan juga ini tolong dikasih tahu ya info lagi ya kalau misalkan ada kendala nggak bisa join atau misalkan internetnya lemot dan sebagainya, bisa infoin ke wali kelas atau ke gurunya ya. Nah, saya juga coba tiap pertemuan saya coba rekam supaya nanti kalau misalkan yang terjadi teknis nggak bisa join, nah bisa lihat di channel YouTube saya. Nah gitu, biar lebih gampang ya. Isinya ya rekaman video-video ini aja ya. Jadi karena ada beberapa masukan juga dari orang tua tentang pembelajaran kita di term 4 lalu. Jadi saya rasa ya udahlah saya buat aja lah rekamannya, nanti saya tinggal upload supaya mempermudah kalian juga. Oke, next. Nah, ini akan kita bahas. Mungkin saya akan coba jelaskan perlahan karena ya namanya kita online ya. Apalagi kita pakai Zoom juga terbatas waktunya, nggak banyak, paling maksimal 30 menit, tapi kita akan coba belajar sama-sama
apa yang akan kita pelajari tentang pengertiannya apa perusahaan dagang ini, terus ruang lingkup operasi perusahaan dagang ini seperti apa, karakteristiknya kayak gimana, jenis transaksinya kayak seperti apa, beda nggak sama perusahaan jasa kemarin, terus bagaimana cara mengklasifikasikan transaksinya. Nah, ini akan kita pelajari. Ya, jangan khawatir, masih mungkin beberapa pertemuan ke depan saya akan cuma jelaskan, nggak terlalu banyak PR, nggak terlalu banyak tugas. Ya, karena ini konsep dasarnya dulu, saya pastikan kalian mengerti dulu, baru saya kasih contoh-contoh transaksinya atau analisisnya. Next. Nah, tadi saya bilang, dalam perusahaan dagang, akuntansi itu bisa digunakan untuk menentukan nilai jual barang. Nah, saya punya pertanyaan di sini. Nah, tolong dijawab lewat kolom chatting. Yang menjawab benar pertama kali saya kasih plus poin. Nah, di sini ada pertanyaan nih tentang si Bapak Ali. Seorang penjual donat. Untuk membuat donat, Pak Ali berbelanja 1 kilo terigu 1.000, 1 kilo telur 700, 1 kilo gula 500, margarin 600. Pak Ali mengharapkan keuntungan sebesar 300 dari penjualan seluruh donatnya. Ya. Berapakah harga donat yang harus dijual oleh Pak Ali? Nah, coba di Pak, ulang lagi, Pak, ulang lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pak Ali adalah seorang penjual donat. Untuk membuat 10 donat, 10 kan ini ya, 10 donat, nah, Pak Ali berbelanja. Berbelanja 1 kilo terigu 1.000, 1 kilo telur 700 harganya, 1 kilo gula 500, 1 kilo margarin 600. Nah, terus si Pak Ali ini mengharapkan keuntungan sebesar 300 dari penjualan seluruh donatnya. Berapakah harga donat yang harus dijual oleh Pak Ali? Nah, itu. Apa? Yo, hati-hati nih soal menganalisis ini. Perhatiin, baca baca baik-baik pertanyaannya. Jadi, untuk membuat 10 buah donat, nah, itu diperlukan itu tuh terigu, telur, gula, dan margarin. Nah, Pak Ali mengharapkan keuntungan 300 tuh dari seluruh penjualan donatnya. Nah, pertanyaannya, berapa harga donat yang harus dijual oleh Pak Ali? Kita lihat. Oh, udah banyak menjawab nih. Banyak yang mulai menjawab. Oke, 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 oke. Faseta, Timi, Cipa, Faseta, Robi, Royken, Hans. Oke, saya yang bener. Belum juga dibahas Royken ini. Nggak usah spam. Oke, apalagi ada pertanyaan, ada jawaban lain? Berapakah harga donat yang harus dijual oleh Bapak Ali? Tadam. Ayo yang lain, masih ditunggu 1 menit lagi untuk dipikirkan. Oke, banyaknya udah pada jawab nih. Jawabannya rata-rata 310. Oke, kita buktikan benar atau enggak. 1.000 tambah 700, 1.700. Tambah 500, 2.000. Berapa nih? 2.200. Tambah 600, 2.800. Dibagi 10. Rp280 modalnya. Nah, modalnya ya. Nah, si Pak Ali mengharapkan keuntungan sebesar 300 dari penjualan seluruh donatnya. Seluruh, berarti seluruh donat berapa? 10 nih. Berarti dari satu donat dia dapat 30. Nah, berarti berapa harga donat yang dijual? 280 ditambah 30. Jadi harga satu donatnya 310.
Nah, kita lihat siapa jawaban pertama yang paling benar. Jawaban paling benar di sini yang masuk chat duluan, bla 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 bla. Faseta. Faseta 310 per donat. Good. Nah, ini simpel sebenarnya. Makanya dalam akuntansi, apalagi perusahaan dagang, nah ini dijadikan salah satu dasar untuk perhitungan harga jual sebuah barang. Nah, makanya ini analisisnya jadi agak lebih banyak ya. Hitung dulu nih terigu, telur, dan sebagainya. Nah, jadi di sini ada beberapa unsur nih, ada terigu, ada telur, ada gula, ada margarin. Nah, oke, bagus. Berarti tadi yang jawab pertama benar itu Faseta ya. Benar nih, 310 per donat. Nih udah nih. Yang jawaban pertama paling benar. Untung langsung direvisi nama Faseta nih. Ya, jadi 310 per donat. Oke, berikutnya karena kita bicara perusahaan dagang. Nah, coba ini apa ini? Ketik di kolom chat. Saya kasih sebuah foto, ini apa ini? Coba kasih pendapat kalian, ini apa ini? Kasih kalian foto ini. Warung. Warung. Ada lagi selain warung? Nih apa dijual apa aja nih? Ada minyak, ada kecap, ada apa lagi nih? Sirup, ada pencuci piring, ada odol, ada lagi apa nih? Telur nih. Ada lagi nih sabun, sampo, Indomie di sini nih, Indomie, apa lagi nih? Momogi ini ada nih, snack-snack nih, makanan-makanan ringan. Apalagi? Warung, toko kelontong, toko grosir, toko sembako. Jawaban siapa nih? Roy Ken. Pak, saya duluan, sumpah. Pakai sumpah segala. Nggak apa-apa kan namanya juga nanya. Saya nanya-nanya dulu aja nih. Ya. Jadi ini benar nih. Jawabannya tepat nih. Ini orang, kenapa jadi begini? Share screen-nya. Ini betul, orang bilang ini warung. Ada yang bilang ini toko kelontong. Ada yang bilang juga ini grosir, grosiran. Nah, Camat benar. ini, camat. Nah, jadi ini benar nih jawaban kalian. Ada yang bilang ini warung, ada yang bilang ini toko kelontong, ada yang bilang ini grosiran. Nah, cuman ini nih. Ini contohnya ya. Nah, mungkin kalian juga sering lah pernah berbelanja di tempat kayak gini kan. Kata Timi yang jual engkok-engkok kan. Ya, Jual nah ini TV. Oke. Next. Nah, berikutnya coba kita lihat lagi. Nah, apa nih? Berikutnya saya kasih gambar. Oke. Apa nih? Nah, apa ini? Mangga 2. Chandra. Apalagi? Sok, jawab semua. Toko baju. Berarti ini baik-baik nih. Mangga 2, Renat Mangga 2, Pasar Swalayan. Lantai 4 mah di Chandra. Lantai Chandra. Mangga 2, lantai 4. Ya. Terus apa lagi nih? Toko baju, iya. Pasar Swalayan. Ramayana. Apalagi coba. Nih, kalau kalian ngeliat. Atau pernah nggak kalian ke tempat seperti ini nih? Isinya itu nih. Ada pakaian. Ini kan jelas nih pakaian nih. Baju-baju nih. Tapi di belakang ini ada medical juga nih. Ada farmasi ternyata. Ada juga menjadikan souvenir di tempat ini. Snacks and candies. Nah, ada aksesoris-aksesoris. Nah, sama minuman dingin nih. Berarti kira-kira kalau kalian datang ke tempat kayak gini, apa ini namanya nih?
Apa namanya? Kalau tadi kan warung nih, warung, toko kelontong, grosiran. Kalau ini ada jawaban lain selain dari apa ini? Toko baju, Mangga Dua, Pasar Swalayan, ada lagi? Nah, kasih contoh-contoh dulu aja nih. Oke ya. Nah, berikutnya nih saya kasih foto lagi. Next. Nah, ini dia. Pas sudah muncul foto berikutnya. Nah, jelas lah ini udah tahu banget ini mah. Oh, Toko buku, salah deh. Gramedia, apalagi tuh. Nyebut merek. Udah jelas lah ini mah ya. Ini toko buku. Ya. Pak, sorry Pak, Vin minta tolong di-accept Pak. Kok nggak ada di sini? Nggak muncul tapi. Oh, baru muncul nih. Oke, joining. Udah tuh joining. Oke. Bener ya, ini toko buku. Ya, buku-buku jual, buku olahraga, buku tulis, buku pelajaran, semua ada di sini toko buku. Next. Nah, apa ini? Apa nih? Itu ada angsuran, lebih murah, BCA Finance. Nah, ini apa nih? Tempat apa ini? Showroom mobil, bengkel, dealer mobil. Saya tahu Pak, Apalagi? toko mobilnya Pak. Di Toko. Mangga 2. Dua semua. Tapi beneran Pak, saya baru stalking soal IG-nya. Bentar, saya baca dulu alamatnya apa nih. KJM Garage. Di mana ini? Nah, ini nih. Jadi ini udah jelas ya di sini mobil semua nih dijual nih. Ya, jadi ini showroom mobil atau dealer mobil boleh nyebutnya. Nah, ada satu lagi kayaknya nih. Nah, ini. Ini mah kulkas clay ini, Pak. Kayak kulkas clay ini, Pak. Chandra. Apalagi nih? Supermarket. Ada lagi selain jawaban. Kulkas clay. Gede bener kulkasnya. Giant Super Indo. Indomart. Oke. Oke ya. Nah, ini kalau kalian lihat seperti ini ya namanya biasanya minimart ya, lebih kecil dari supermarket biasanya. Barang-barangnya pun lebih sedikit dibanding kayak tadi, supermarket tadi. Tapi bisa juga ini disebut supermarket. Salah satu sectionnya mungkin ini minuman kan, minuman semua nih sama makanan kaleng nih. Nah, jadi gambar-gambar yang saya kasih kepada kalian ini, yang saya share sama kalian, ini tuh contoh-contoh perusahaan dagang. Nah, ini ya. Jadi dimulai dari yang tadi pertama, yang kalian sebut warung. Nah, ini yang pertama. Warung, ada ini warung nih. Nah, ini juga disebut perusahaan dagang. Warung, store, ya. Terus ada juga toko buku, ada lagi showroom mobil. Nah, showroom mobil nih ada nih. Terus, oke. Berikutnya tadi yang terakhir itu, nih, Indomart, Alfamart, atau minimarket lah ya. Nah, ini contoh-contoh beberapa contoh perusahaan dagang. Nah, kalau kemarin kan perusahaan jasa, dia menjual jasa. Nah, kalau perusahaan dagang berarti yang dijual ada barangnya nih. Banyak banget nih, nggak cuma satu. Lebih dari satu, banyak banget nih. Dengan bermacam merek, walaupun jenisnya sama nih. Contoh misalkan ini nih,
Ini sarden, ikan sarden, merek 1, 2, apa nih, semua merek ada nih. Terus ini minuman, sama. Walaupun sama-sama rasa orange, tapi mereknya beda, ukurannya beda. Nah, ini perusahaan dagang. Nah, berarti berikutnya coba ketik di kolom chat. Kalau dari pengamatan kalian barusan, berarti perusahaan dagang itu apa sih? Kira-kira dari gambar tadi, dari gambar warung, grosiran, supermarket. Nah, jadi kita belajar dulu hari ini tentang pengertiannya dulu nih. Perusahaan dagang itu apa sih? Kita lihat. Boleh ketik di kolom chat. Nih, baru Pinvin yang jawab nih. Tempat menjual barang. Apalagi? Tempat jual beli barang. Ya. Tempat bertukar produk. Bisa. Apalagi? Kira-kira nih. Kalau kalian mengamati atau datang ke tempat-tempat kayak tadi, nah itu kan perusahaan dagang tuh termasuk perusahaan dagang. Nah, apa sih kalau dilihat dari gambar tadi, pengertian sendiri dari perusahaan dagang itu apa? Ini tempat terjadinya transaksi, ya. Perusahaan yang utamanya membeli barang dari produsen dan mendistribusikannya kepada konsumen, iya. Tempat aktivitas jual beli produk, iya. Menjual produk, apalagi? Tuh. Don't worry, nggak usah takut salah. Apa aja kita belajar. Menjual ulang barang dengan tambahan added value sebagai keuntungan atau pendapatan perusahaan. Oh, ini udah mulai pengertian ke secara ekonominya nih. Apalagi, jadi perusahaan dagang itu apa? Kan kalau perusahaan jasa kayak kemarin tuh salon, bengkel, nah itu perusahaan jasa. Nah, yang tadi contoh-contoh gambar yang tadi itu termasuk jenis perusahaan dagang, contoh-contoh perusahaan dagang. Nah, apa berdasarkan pengamatan kalian, kira-kira pengertian perusahaan dagang itu apa sih? Selain yang sudah teman-teman kalian sebutin ini. Ya, di sini banyak kata kunci nih. Ada jual beli barang, ada barang pertama, ada jual beli, ya. Ada produk atau barang sama. Ada transaksi di situ, iya. Kata kuncinya banyak tuh. Terus ada produsen, ada distribusi sampai ke konsumen. Terus ada lagi yaitu tadi menjual ulang barang. Bener-bener nih kata udah banyak. Ketemu nih kata kuncinya nih sebenarnya nih. Ada lagi? Waktu kita bentar sekali ya. Tinggal berapa 6 menit lagi. Gak apa-apa lah. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi yang mau kasih pendapat? Atau pengertiannya secara analisis gambar tadi? Apa sih perusahaan dagang itu? Karena kita akan belajar nih nanti. Step by step. Tempat terjadinya transaksi. Oke. Oke. Jadi jawaban yang kalian berikan tadi itu benar. Ada yang tadi saya sebutkan kata-kata kuncinya. Itu betul. Nah, tapi secara keseluruhan nih, pengertian dari perusahaan dagang sendiri, nah, secara simpelnya ya, secara singkatnya, kasih secara singkatnya saja. Nah, ini pengertian secara singkat. Singkatnya, gampangnya seperti ini. Jadi perusahaan dagang ini, jadi dia adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Nah, contohnya tadi, contoh perusahaan dagang itu supermarket, toko kelontong, toko buku, toko baju, dealer mobil. Nah, jadi kalau perusahaan dagang, dia melakukan kegiatan usahanya, yang dilakukan pertama kali adalah dia beli barang dulu dari orang lain. Makanya tadi ada kata kunci tuh yang jawab, ada produsen. Produsen, habis dari produsen didistribusikan nyampe ke konsumen. Nah, jadi
perusahaan dagang ini aktivitasnya dilakukan yang pertama itu kegiatan usahanya tuh dia beli barang dulu dari orang lain. Bisa dari produsen atau bisa mungkin dari toko lain, distributor boleh. Nah, setelah itu, nah kalau kalian perhatiin gambar-gambar tadi kok produknya itu banyak ya, macam-macam. Terus jumlahnya nggak cuma satu, lebih dari satu. Jadi dia beli dari orang lain, misalkan dia beli dari distributor. Nah, lalu dia beli dalam jumlah jumlah tertentu, misalkan 100 piece, 50 piece. Nah, disimpan dulu. Makanya nanti kita akan belajar ada namanya stok barang. Di stok dulu. Nah, setelah itu baru dijual kembali dengan bentuk yang sama. Contoh, misalkan tadi saya si pengusaha warung tadi. Saya beli minyak tuh dari distributor minyak. Nah, saya kan nggak ngubah mereknya, saya nggak ubah bentuknya. Saya beli misalkan minyak merek tertentu, ukurannya 1 liter, harganya misalkan 10.000. Nah, saya beli dalam jumlah tertentu, terus saya jual lagi nih ke konsumen. Tapi saya jualnya nggak 10.000. Ya, saya nggak dapat untung lah kalau saya jual 10.000 lagi kan. Tapi saya jual misalkan 12.000. Karena saya mengharapkan untung 2.000 nih dari 1 liter minyak yang saya jual. Nah, terus dibelilah sama si konsumen minyak tadi. Nah, tapi kan setelah terjual satu, saya kan masih punya stok, punya persediaan kan untuk saya jual lagi. Nah, perusahaan dagang tuh kayak begitu. Jadi, dia tidak mengubah bentuk, dia hanya ambil barang dari orang lain, dia jual lagi tanpa mengubah nih, benar-benar tidak mengubah. Bentuknya sama, jenisnya sama. Nah, beda sebetulnya ada lagi. Setelah kita belajar perusahaan dagang, ada perusahaan jasa, perusahaan dagang. Nah, berikutnya itu perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan manufaktur, dia beli bahan mentah atau setengah jadi, kita olah lagi, jadiin barang jadi, baru kita jual. Nah, itu perusahaan manufaktur, beda lagi. Tapi ini nggak dipelajari. Ya, tapi nah ini yang namanya perusahaan dagang. Jadi intinya usaha yang dilakukan, intinya kita beli sama produsen atau pada distributor atau agen, kita beli barang dalam jumlah tertentu untuk kita jual ke konsumen tanpa mengubah bentuk. Ya, makanya ini yang akan hitung. Makanya yang membedakan salah satu nanti yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu sebenarnya ada nanti hitung stok barang. Ada namanya tuh kartu stok. Jadi waktu kita beli berapa, terjual berapa, sisa berapa. Nah, itu nanti yang akan kita hitung juga. Kalau kemarin di perusahaan jasa kan nggak ada tuh, nggak ada stok barang. Misalkan si salon itu beli sampo, nggak dihitung tuh berapa dia belinya kan. Karena dia akan terus pakai aja, terus dia pakai. Tapi kalau perusahaan dagang, mungkin kita beli di tanggal 1, 10 buah. Nanti di tanggal 10, kita beli lagi barangnya 20. Kita beli lagi. Nah, nanti dihitung nih, yang kita beli dan yang terjual berapa sisanya. Karena itu nanti termasuk aset perusahaan. Stok barang itu aset perusahaan. Termasuk contoh-contoh yang ada di kafe. Nah, itu juga tempat restoran juga itu termasuk perusahaan dagang. Nah, ini. Jadi hari ini kita belajar sedikit aja tentang pengertian perusahaan dagang. Nah, nanti pertemuan berikutnya, saya akan jelasin tentang karakteristiknya gimana, ciri-cirinya gimana. Nah, seperti itu. Jadi secara hari ini cukup supaya kalian memahami dulu pengertian dari perusahaan dagang itu seperti apa. Gitu. Oke, jelas? Jelas ya? Nah, nanti kita ketemu lagi berarti next meeting minggu depan. Ya.